Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik semua ya? Baik anak-anak, apakah teman-teman kalian masuk semua? Baik, kalau sudah masuk semua anak-anak, Pak Guru akan memotivasi kalian. Nanti kalian buka link video berikut.
Baik anak-anak, setelah anak-anak menyaksikan video tadi, bahwasannya kita sebagai warga Indonesia kita harus bersyukur karena kita menjadi warga negara Indonesia. Oleh karena itu, anak-anak, sayangilah tanah air kita, jagalah lingkungan kita. Baik anak-anak, pada sesi berikutnya Pak Guru akan memberi apresiasi, yang mana Pak Guru akan mengirimkan link sebuah video, nanti anak-anak analisis karena video ini berkaitan dengan sistem pemerintahan Indonesia. Mohon link berikut ini dibuka ya anak-anak. Bentuk pemerintahan adalah pengelompokan negara berdasarkan letak kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Sebagai contoh, bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah Republik Konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial. Sistem pemerintahan adalah sistem yang terdiri dari berbagai macam komponen, di mana tiap-tiap komponen menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan menjadi satu tatanan yang utuh. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah presidensial, yaitu negara yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dasar negara merupakan filsafat negara yang berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tata tertib hukum dalam negara. Indonesia sendiri menganut dasar negara Pancasila, di mana yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Amandemen adalah suatu proses penyempurnaan terhadap suatu undang-undang tanpa melakukan perubahan terhadap undang-undang, atau bisa dikatakan hanya melengkapi dan juga memperbaiki beberapa rincian dari UUD yang asli. Amandemen UUD 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali yang berlangsung selama 4 tahun berturut-turut, yakni pada 1999, 2000, 2001, dan 2002. Lembaga kekuasaan merupakan bagian dari sistem tata negara yang punya pengaruh dan peranan penting dalam pemerintahan. Lembaga-lembaga ini dibuat dengan tujuan untuk pembagian atau pemisahan dalam tubuh pemerintahan agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan. Di Indonesia ada 3 lembaga kekuasaan. Pertama, lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan, peraturan, dan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Presiden, wakil presiden, dan menteri-menterinya adalah lembaga eksekutif yang menjalankan suatu pemerintahan. Kedua, lembaga legislatif. Lembaga legislatif merupakan lembaga yang mempunyai tugas serta wewenang membuat atau merumuskan undang-undang yang ada di sebuah negara. Adapun contoh lembaga legislatif tersebut meliputi DPD, DPR, dan MPR. Yang ketiga, lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang tugas utamanya sebagai pengawal, pengawas, dan pemantau proses berjalannya undang-undang dan juga pengawasan hukum di sebuah negara. Lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang sumbernya berasal dari falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia itu sendiri. Falsafah hidup bangsa Indonesia tersebut kemudian melahirkan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dapat digolongkan menjadi 2, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung adalah demokrasi yang melibatkan rakyat secara langsung dalam pengambilan keputusan pada suatu negara. Contohnya, pemilu yang kita laksanakan setiap 5 tahun. Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang tidak melibatkan rakyat secara langsung dalam pengambilan keputusan pada suatu negara. Contohnya, keputusan atau ketetapan yang dibuat oleh DPR, DPD, dan DPRD. Sebagai negara republik dan demokrasi, Indonesia dipimpin oleh seorang presiden. Kini pemilihan presiden Indonesia dilakukan secara langsung. Total terdapat 7 presiden Indonesia dari pertama sampai sekarang. Urutan presiden Indonesia dimulai dari Soekarno sebagai
Soekarno merupakan presiden pertama Indonesia. Masa jabatan Presiden Soekarno dimulai tanggal 18 Agustus 1945 sampai tanggal 12 Maret 1967. Kedua, Soeharto. Soeharto menjadi presiden terlama Indonesia yang menjabat selama 31 tahun. Masa jabatan Presiden Soeharto dimulai tanggal 12 Maret 1967 sampai tanggal 21 Mei 1968. Ketiga, B.J. Habibie. B.J. Habibie menjadi presiden dengan masa jabatan tersingkat, yakni hanya 1 tahun 5 bulan saja. Masa jabatan Presiden Habibie dimulai tanggal 21 Mei 1958 sampai tanggal 20 Oktober 1999. Keempat, Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah presiden keempat Indonesia. Masa jabatan Presiden Gus Dur dimulai tanggal 20 Oktober 1999 sampai tanggal 23 Juli 2001. Kelima, Megawati Soekarno Putri. Presiden kelima Indonesia adalah Megawati Soekarno Putri. Ia merupakan anak dari Soekarno yang merupakan presiden pertama Indonesia. Masa jabatan Presiden Megawati dimulai tanggal 23 Juli 2001 sampai tanggal 20 Oktober 2004. Keenam, Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden keenam Indonesia adalah Susilo Bambang Yudhoyono. SBY menjadi presiden pertama Indonesia yang terpilih secara langsung lewat pemilu. Masa jabatan Presiden SBY dimulai tanggal 20 Oktober 2004 sampai tanggal 20 Oktober 2014 selama 2 periode terpilih. Ketujuh, Joko Widodo. Presiden ketujuh Indonesia adalah Joko Widodo. Masa jabatan Presiden Jokowi dimulai tanggal 20 Oktober 2014. Ia terpilih dalam 2 periode, yakni periode 2014 sampai 2019 dan 2019 sampai 2024. Pemilu atau pemilihan umum yaitu proses memilih orang untuk dijadikan pengisi jabatan-jabatan politik tertentu, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan sampai dengan kepala desa. Tujuan dari pemilu adalah sebagai perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik anak-anak, kalau anak sudah menyaksikan videonya, Pak Guru akan menanyakan tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Jadi dari hasil video tadi, apa saja yang anak-anak dapatkan? Mohon dijelaskan. Bentuk pemerintah adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden, MPR, DPR. Ya, bagus Saudara Taufik, bahwasannya bentuk negara kita Indonesia itu adalah negara republik dan sistemnya adalah sistem presidensial. Jadi presiden sama kabinet-kabinetnya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran inti, Pak Guru akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Pak Guru akan kirimkan tujuan pembelajaran kita melalui WA. Bahwasannya pembelajaran kita hari ini adalah bertujuan yang pertama, pengetahuan bahwasannya nanti siswa setelah mempelajari pelajaran daring ini, siswa bisa menguraikan tugas dan wewenang lembaga negara. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyimpulkan tugas dan wewenang lembaga negara. Dan yang ketiga adalah siswa bisa menilai peranan lembaga negara Indonesia.
Baik anak-anak kan sudah berkelompok sama temannya. Sudah berkelompok ya sama teman-temannya. Yang Pak Guru bagikan kemarin ada 2 kelompok. Jadi ada kelompok 1 dan kelompok 2. Apakah sudah hadir semua kelompok-kelompoknya anak-anak? Kalau sudah anak-anak siap dengan kelompoknya, jadi sebentar lagi Pak Guru akan kirimkan link video. Nanti video tersebut anak-anak analisis bersama kelompoknya masing-masing. Jadi anak-anak, Pak Guru telah kirimkan linknya. Jadi anak-anak analisis video tersebut, cari apa kira-kira dalam video tersebut ya. Analisis, dicatat tugas-tugas dan wewenang lembaga negara. Kerjakan dengan semangat bersama kelompok kalian. Silahkan, Pak Guru kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan ataupun mencatat hasil video atau materi tersebut. Silakan anak-anak. Selain video anak-anak, Pak Guru akan juga kirimkan link slide share ya. Nanti anak-anak juga buka, di sana sudah ada tentang tugas-tugas dan wewenang lembaga negara. Anak-anak bisa juga mencari referensi tentang tugas dan wewenang negara di buku pelajaran sekolah atau pelajaran buku siswa anak-anak masing-masing. Bisa dilihat di sana ataupun bisa melalui internet. Silakan anak-anak, mohon dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku semuanya? Hari ini kita kembali belajar bersama Pak Usman. Hari ini kita belajar kembali tentang bidang studi PPKN. Dan yang akan kita pelajari hari ini adalah lembaga negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Nyambung dari pelajaran yang kemarin, kita sudah mempelajari tentang kedaulatan Indonesia, tentang pemerintahan yang demokrasi, yaitu demokrasi Pancasila. Maka hari ini kita belajar tentang siapa-siapa saja yang melaksanakan dalam pemerintahan, ya. Baik anak-anak, kita uraikan satu persatu dari beberapa lembaga yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu MPR, ya. MPR kita taruh dulu di sini, MPR. Nah, MPR. Apa MPR itu anak-anak? MPR itu adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya, MPR. Berarti ini di pusat. Kok bisa ada MPR? MPR itu adalah terdiri dari beberapa anggota DPR, juga di dalamnya ada anggota DPD, ya. Nanti kita bahas satu persatu. MPR ini
Tidak ada pemilihan MPR itu, tidak ada. Yang ada adalah pemilihan DPR sama pemilihan DPD. DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Apa? Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau DPD apa? Ada yang tahu DPD? Iya, DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah. Ini semua adanya DPR, adanya DPD, itu adanya pemilihan umum. Jadi masyarakat Indonesia waktu itu melaksanakan pemilihan umum namanya pileg, pemilihan legislatif untuk memilih DPRD, untuk memilih DPR, sama memilih DPD. Yang selanjutnya adalah memilih wakil presiden dan presiden saat kekosongan wakil presiden dan presiden. Ini tugas dari MPR ya. Sekarang yang DPR ya. Tadi DPR apa tadi? Ya betul sekali, Dewan Perwakilan Rakyat. Kenapa kok ada DPR? Yaitu dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum, yaitu pemilihan legislatif. Maka orang-orang yang sudah dipilih oleh masyarakat dia akan duduk di DPR sana. Apa sih tugas dari DPR ini? Ada yang tahu? Ya, yang pertama adalah menetapkan undang-undang dengan persetujuan presiden. Yang selanjutnya tugas dari DPR adalah menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. Ada yang tahu nggak apa itu APBN? Iya, anggaran pendapatan belanja negara ya. Yang ketiga, tugas dari DPR adalah mengawasi pelaksanaan pemerintah oleh presiden. Dan yang selanjutnya adalah DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah. Apa saja sih tugas dari Dewan Perwakilan Daerah ini? Yang pertama adalah mengajukan rencana undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Tugas yang kedua adalah membahas rancangan undang-undang, membahas ya. Habis mengajukan rencana, membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Yang ketiga adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah ya. Lembaga selanjutnya adalah apa ini anak-anak? Betul sekali, presiden ya. Presiden, mari kita pelajari presiden. Tugasnya apa? Kok bisa ada presiden? Bagaimana siklusnya? Tugas dari presiden ini yang pertama adalah presiden ini mempunyai tugas untuk menetapkan PP untuk menjalankan undang-undang. Apa PP ya? Iya betul, peraturan pemerintah. Tugas presiden yang kedua adalah bersama-sama DPR membuat undang-undang dan menetapkan APBN. Ya, selanjutnya kita sampai ke BPK. BPK. Ada yang tahu singkatan dari BPK? Ya, betul sekali ya. Ternyata kalian pinter. BPK itu Badan Pemeriksa Keuangan ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Apa saja sih tugas dari BPK? Ya, kok bisa ada BPK? Siapa yang memilih BPK ini? Ya, baik saya taruh di sini aja dulu ya. Saya taruh di sini. Iya, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. BPK ini adalah dipilih oleh anggota DPR atas pertimbangan
diresmikan oleh Presiden. Ya, jadi BPK ini bisa ada BPK, satu dipilih oleh DPR atas pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Ada berapa orang ya BPK ini ya? Ada yang tahu enggak? Ya, ada 9 orang BPK ini. Apa sih tugas-tugas dari BPK ini? Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Sekarang kita menginjak ke Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung. Agung ini tugasnya apa ya? Ada yang tahu enggak? Ya. Yang pertama adalah mengadili tingkat kasasi. Ya, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Terus tugasnya lagi Mahkamah Agung ini adalah memilih 3 hakim. Memilih 3 hakim yang nantinya akan ditaruh di MK. Yang tugas keempat Mahkamah Agung adalah memberikan pertimbangan kepada Presiden. Baik, kita lanjutkan lagi ke ini MK. Ada tahu singkatannya tadi sudah saya sampaikan, ada yang tahu? Iya, MK itu adalah singkatan dari Mahkamah Konstitusi ya. Tugasnya dari Mahkamah Konstitusi adalah yang pertama menguji. Ya, menguji. Jadi misalnya ada produk undang-undang karena ada hierarkisnya, undang-undang tersebut tidak boleh melanggar atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini adalah tugas dari Mahkamah Konstitusi. Yang selanjutnya adalah memutuskan perselisihan hasil pemilu. Nah, ya. Yang ketiga, tugasnya Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus pembubaran partai politik. Saya yakin anak-anak tahu partai politik di Indonesia banyak sekali ya. Nah, ini tugasnya. Ada berapa orang sih yang ada di Mahkamah Konstitusi itu? Iya, ada 9 orang ya. Kiranya siapa yang memilih supaya menjadi Mahkamah Konstitusi? 3 orang dari Mahkamah Agung. Ya tadi ya, 3 orang dari Mahkamah Agung. Terus 3 orang lagi dipilih dari Presiden. Dari Presiden. 3 orang lagi dari DPR. Ya, yang memilih ya, yang memilih. Yang selanjutnya adalah KY. Ada yang tahu singkatan dari KY? Ya. Komisi Yudisial. Kok bisa ada Komisi Yudisial? Ya. Siapa yang memilih ini? Komisi Yudisial ini yaitu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR ya. Jadi Komisi Yudisial itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR. Ada berapa anggota dari Komisi Yudisial? Yaitu ada 7 orang. Berapa tahun masa jabatannya ini, ada yang tahu? Ya, masa jabatannya 5 tahun ya. Masa jabatannya 5 tahun. Apa sih tugas dari Komisi Yudisial ini? Yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Ini nanti mengusulkan
pengangkatan hakim agung yang nantinya akan duduk di Mahkamah Agung, ya. Nah, untuk MK KY ini termasuk yudikatif. Nah, terus yang ini yudikatif ya, yudikatif. Yang MPR, DPR, DPD termasuk legislatif. Yang presiden adalah eksekutif. Nah, inilah namanya trias politika. Trias politika. Kiranya belajar hari ini. Baik anak-anak, oleh karena itu dari hasil video tadi, apakah anak-anak sudah mengumpulkan ataupun sudah mencatat tentang tugas-tugas dan wewenang negara? Kalau sudah selesai, Pak Guru ingin istilahnya Pak Guru ingin mendengarkan pendapat kalian. Jadi setiap kelompok harus mewakilkan satu siswa yang nanti bisa menjelaskan ataupun menguraikan dan menyimpulkan tugas-tugas dan wewenang lembaga negara, masing-masing lembaga negara. Silakan. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah siap untuk presentasikannya? Kalau sudah siap, silakan dipresentasikan ataupun kirim hasil video yang anak-anak rekam pada saat melakukan presentasi. Silakan anak-anak. Tugas dan wewenang Presiden. Kepala Negara 1. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Pasal 10 UUD 1945. 2. Menyatakan perang, membuat perjanjian dan perdamaian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Pasal 11 UUD 1945. 3. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Pasal 15 UUD 1945. Wewenang dari lembaga negara. 1. Pemerintahan pusat kelompok. Bulan Putri Indah, Sami Fauziah Alfianti, Karimah Widya Puspa, Khairun Nisa, Fajriyanti Ningrum, Handayani Nurul Hasanah. 2. Pemerintah pusat. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur secara tegas pemerintah Indonesia, baik pemerintah yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. 3. Pengertian pemerintah pusat. Pemerintahan pusat adalah pemerintah yang ada di pusat atau gabungan dari beberapa lembaga yang ada pada tingkat pusat, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, lembaga kekuasaan kehakiman, dan BPK. Bagan eksekutif, pemerintahan pusat, legislatif, yudikatif, eksaminatif, presiden dan wakil presiden, DPR dan DPD, MA, MK, MY, BPK, MPR. 5.
lembaga eksekutif. Kekuasaan presiden berdasarkan UUD 1945 masa jabatan presiden juga wakil presiden adalah 5 tahun. Kesudahan dapat dipilih kembali. Perwakilan dari kelompok 1. Tugas dan wewenang dari lembaga negara. 1. Pemerintahan pusat kelompok. Bulan Putri, Indah Same, Fauzan, Alfianti, Karima, Widya Puspa, Khairunisa, Fajriyah, Nigum, Undayani, Nur Hasanah. Pemerintah pusat. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur secara tegas pemerintahan Indonesia, baik pemerintah yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Pengertian pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat adalah pemerintahan yang ada di pusat atau gabungan dari beberapa lembaga yang ada pada tingkat pusat. Bagian eksekutif pemerintah pusat, legislatif, yudikatif, eksaminatif, presiden dan wakil presiden, DPR dan DPD, MA, MK, KY, BPK dan sebagainya. Saya perwakilan dari kelompok 2. Tugas dan wewenang presiden kepala negara. 1. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat. 2. Menyatakan perang, membuat perjanjian dan perdamaian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. 3. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya. 4. Mengangkat duta dan konsul serta menerima penempatan duta negara dan memperhatikan pertimbangan DPR. Baik anak-anak, itulah pelajaran. Jadi materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang lembaga-lembaga Republik Indonesia menurut UUD NRI tahun 1945. Undang-Undang Negara Indonesia ini, Republik Indonesia 1945 ini adalah sebagai konstitusi Indonesia, yang mana undang-undang mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara, mulai tugas, fungsi, wewenang sampai pada susunan dan kedudukannya. Adapun kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Kemudian yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang keempat, Presiden atau Wakil Presiden. Kemudian yang kelima, Mahkamah Agung. Yang keenam, Mahkamah Konstitusi. Dan yang ketujuh adalah Komisi Yudisial. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah Badan Pemeriksaan Keuangan ataupun BPK. Nah, kedelapan lembaga negara di atas merupakan kekuatan utama dalam suprastruktur politik negara kita. Secara skematik dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, secara garis besar, ya. Secara garis besar, berdasarkan UUD 1945, tugas dan wewenang lembaga negara yang merupakan kekuatan suprastruktur politik di Indonesia adalah sebagai berikut. MPR 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya, di sini anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD.
Kemudian yang kedua, anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota dan DPD berjumlah sebanyak 4 kali jumlah provinsi anggota DPD. Kemudian yang ketiga, MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketenaganegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara. Adapun tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden, wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD NRI tahun 1945 sesuai pasal 3 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Kemudian MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian lembaga yang kedua adalah presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon. Pasal 6 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Yang kedua, syarat menjadi presiden ini diatur lebih lanjut dalam UUD NRI tahun 1445. NRI tahun 1945 pasal 6 ayat 2. UUD NRI tahun 1945. Kemudian yang ketiga, kekuasaan presiden menurut UUD NRI tahun 1945. Yang pertama, 1. Membuat undang-undang bersama DPR, kemudian menetapkan peraturan pemerintah, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Yang keempat, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR. Kemudian yang kelima, menyatakan keadaan bahaya. Kemudian mengangkat dan menerima duta dan konsultan dengan memperhatikan pertimbangan. Ketujuh, memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA. 8. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 9. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. 10. Membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden. 11. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Kemudian yang ke-12, mengajukan rancangan undang-undang APBN. Yang ketiga, anak-anak Dewan Perwakilan Rakyat ataupun DPR. DPR di sini anggota DPR ini dipilih melalui pemilu. Kemudian fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi dan hak angket dan hak menyatakan pendapat. Hak anggota DPR, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul atau pendapat, dan hak imunitas. Kemudian lembaga yang keempat adalah BPK. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kemudian yang kedua, hasil pemeriksaan BPK ini diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Baik anak-anak, untuk yang kelima adalah MA atau Mahkamah Agung. MA di sini merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia. MA membawahi peradilan Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan mereka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian untuk MK, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir terhadap undang-undang. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Ketiga, memutus pembubaran partai politik, memutus hasil perselisihan tentang pemilu, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden dan atau wakil presiden menurut UUD. Kemudian Mahkamah Konstitusi ini beranggotakan 9
orang, 3 anggota diajukan oleh MA, 3 anggota diajukan DPR, dan 3 anggota diajukan presiden. Kemudian yang ketujuh adalah komisi yudisial. KY adalah lembaga mandiri dibentuk presiden atas persetujuan DPR, pasal 24B ayat 3. KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Kemudian yang ke-8 adalah Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD di sini merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. Jadi di setiap provinsi itu ada perwakilan masing-masing. DPD merupakan wakil-wakil provinsi. Anggota DPD ini berdomisili di daerah pemilihannya selama bersidang bertempat tinggal di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah. Itulah anak-anak materi pelajaran kita pada hari ini. Presiden, DPR dan DPD, MA, MK, KY, DPK dan sebagainya. Yang telah mewakili kelompoknya atas presentasinya. Jadi sebelum Pak Guru pindah sesi yang ke sesi penutup, Pak Guru akan menyimpulkan tadi bahwasannya lembaga-lembaga negara Indonesia itu ada 8. Ada MPR, kemudian yang kedua ada DPR, kemudian ada DPD, kemudian ada MA, ada KY, presiden dan wakil presiden, kemudian ada KY. Jadi itulah lembaga negara Indonesia, anak-anak. Baik anak-anak, sebelum Pak Guru akhiri pembelajaran kali ini, Pak Guru akan mengevaluasi kalian dengan mengerjakan soal berikut. Jadi Pak Guru akan mengirimkan melalui WA Group, anak-anak kerjakan soal berikut. Silakan diisi evaluasi yang telah Pak Guru kirimkan ke grup, kemudian nanti anak-anak kirim ke grup ataupun bisa difoto hasil evaluasinya. Silakan dikerjakan anak-anak, waktunya hanya 5 menit. Baik anak-anak, dari hasil evaluasi yang anak-anak telah kirimkan, oleh karena itu Pak Guru juga akan memberikan PR untuk kalian untuk mengerjakan lembar kerja di rumah masing-masing. Nanti setelah pertemuan berikutnya PR tersebut dikumpulkan kepada Pak Guru. Jadi tugasnya dikerjakan di rumah masing-masing. Baik anak-anak, pembelajaran kita cukup pada hari ini. Mudah-mudahan
apa yang kita pelajari hari ini bisa mendapatkan manfaat, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, sehingga kita bisa istilahnya ya memahami tentang lembaga-lembaga negara tersebut. Baik, oleh karena itu Pak Guru akhiri pelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita akhiri dengan berdoa. Berdoa masing-masing di rumah, mulai selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.